Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng petepang deui di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kasehatan tur kabagjaan. Amin ya rabbal alamin. Menantu Dewa, episode 696. Serangan ini adalah kartu truf terakhir Nian Ao. Rencana awalnya adalah menyimpannya untuk terakhir. Sampai Yuan Shen membunuh Yang Chen dan terluka parah, barulah dia akan menggunakannya. Ini sudah cukup untuk membunuh Yuan Shen. Namun, situasi saat ini memaksanya untuk bertindak lebih cepat dari jadwal. Dan itu digunakan pada Yang Chen. Anjing tua yang licik itu sama sekali tidak memberi saya kesempatan untuk mengungkapkan kartu truf saya. Nian Ao mengumpat dalam hati. Dia tidak berani membalas Yuan Shen, dan hanya bisa melampiaskan semua kekesalannya dalam satu serangan ini. Kekuatan serangan ini sama sekali tidak kalah dengan rentetan panah Yuan Shen sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Bai Qingluan dan yang lainnya diliputi keputusasaan yang mendalam. Ekspresi Yang Chen tetap serius, meskipun ia hanya sedikit mengerutkan kening. Memamerkan keahlian di depan Guan Yu, Yang Chen mengeluarkan teriakan pelan. Seketika itu juga, energi spiritual melonjak keluar dari tubuhnya dan berkumpul di kakinya. Semua orang tampak bingung. Namun tak lama kemudian, ia bertanya-tanya, apakah energi spiritual anak ini bergejolak di bawah kakinya? Apakah dia berencana untuk melarikan diri? Serangan Nian Ao sangat dahsyat. Kekuatannya sungguh menakutkan. Mereka tidak menyangka Yang Chen bisa bertahan lebih lama lagi. Orang yang kuat manapun mungkin akan lari. Pada saat itu, pedang besar itu telah sampai di tangan Yang Chen. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Yang Chen menendang pedang besar itu. Tendangan yang mampu memindahkan gunung dan menggulingkan laut. Saat tendangan itu dilancarkan, gelombang energi spiritual yang sangat besar meletus. Energi spiritual itu memadat menjadi sebuah gunung, yang menghalangi datangnya pedang besar tersebut. Pedang besar itu membelah bukit dalam sekejap, kekuatan dahsyatnya menyebar ke segala arah. Yang Chen sangat terkejut hingga ia memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, Yang Chen bergerak secepat angin hingga 100 meter jauhnya, di samping Bai Qingluan dan yang lainnya. Pedang besar itu tetap buntu saat berhadapan dengan gunung kecil itu, seolah siap membelahnya menjadi dua. Namun, bahkan pedang yang ampuh itu hanya mampu membelah celah kecil di gunung tersebut. Kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh Xiao Shan mendorong pedang besar itu ke belakang. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ini melampaui kemampuan kebanyakan orang di aula utama. Punggung Nian Ao dipenuhi keringat dingin, dan dia berkata dengan tak percaya, bagaimana ini mungkin? Kau ternyata berhasil menahan serangan dahsyatku. Tidak, bukit kecil ini, sepertinya ini adalah teknik kaki yang sudah lama hilang di tuzu kita. Tendangan pemindah gunung dan pengguling laut, ini adalah teknik yang hanya dimiliki oleh leluhur kita. Bagaimana mungkin dia memiliki kaki yang bisa memindahkan gunung dan menjungkir balikkan lautan? Mendengar suara Nian Ao yang penuh pertanyaan, Yuan Shen pun terkejut. Teknik kaki ini benar-benar terlihat seperti teknik kaki leluhur Tu Zhou. Yang Chen tidak hanya mengetahui tebasan api merah penembus langit milik leluhur negara api kita, tetapi dia juga memiliki jurus pamungkas milik leluhur negara bumi. Bagaimana tepatnya dia melakukan itu? Yuan Shen memutar otaknya tetapi tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Mungkinkah anak ini mengetahui semua teknik rahasia leluhur dari 3 benua lainnya? Memikirkan hal ini, ekspresi Yuan Shen menjadi sangat serius. Anak ini harus mati. Sekalipun dewa datang, dia harus dibunuh. Jika tidak, konsekuensinya akan tak ada habisnya.
Melihat kemampuan Yang Chen yang tak terduga dan fakta bahwa ia memiliki keterampilan unik yang hanya dimiliki oleh para patriark dari berbagai penguasa negara, Yuan Shen menjadi semakin bertekad untuk membunuh Yang Chen. Dia tahu bahwa jika Yang Chen selamat hari ini, dia pasti akan membalas dendam padanya di masa depan. Saat itu, dia mungkin sudah tidak sebanding dengan Yang Chen. Peragaan kekuatan Yang Chen hari ini sangat mengejutkannya dan membuatnya merasakan krisis yang mendalam. Pada saat itu, bukit kecil tersebut benar-benar berhasil menangkis serangan pedang besar itu. Dia langsung berteleportasi di depan Nian Ao. Saat Nian Ao masih terkejut karena Yang Chen mampu melepaskan teknik pamungkas leluhur mereka, Tu Zhou, Xiao San langsung menabraknya, membuatnya terpental. Serangannya, yang tampaknya menakutkan, pada akhirnya mengenai Yang Chen. Dia dibanting keras ke dinding aula, wajahnya penuh dengan rasa kesal. Mengapa? Bahkan serangan terkuatnya pun gagal melukai Yang Chen secara serius. Jadi bagaimana mungkin dia bisa yakin akan membunuh Yang Chen sekarang? Hati Dao-nya terpengaruh pada saat ini. Tatapan Yuan Shen menjadi dingin, dan dia bergegas menuju Yang Chen dalam sekejap. Berbeda dengan dirinya di masa muda, dia tidak menyerah karena kemunduran tersebut. Saat itu, Yang Chen sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Bai Changlin. Pengkhianat inilah yang mencegah Bai Qingluan dan yang lainnya melarikan diri dari aula utama begitu lama. Hati-hati, Bai Hua adalah orang pertama yang melihat Yuan Shen berlari ke arah mereka. Dia buru-buru memberi peringatan dan bergegas berdiri di depan Yang Chen. Yuan Shen terlalu cepat, bahkan, dia langsung bergegas begitu Bai Hua mengingatkan. Yuan Shen memukul dada Bai Hua dengan keras menggunakan telapak tangan yang kuat. Bai Qingluan dan Mu Dongfeng bertarung bersama Yang Chen dan tidak mampu menghentikannya tepat waktu. Tidak. Ketika Bai Qingluan melihat Bai Hua terlempar jauh hanya dengan satu pukulan telapak tangan, dia mengeluarkan raungan yang memilukan. Bahkan dia pun tak mampu menahan serangan telapak tangan Yuan Shen. Belum lagi Bai Hua, yang lemah, Mu Dongfeng juga terkejut. Yang Chen juga sama. Memanfaatkan kesempatan itu, Bai Changlin meninju dada Yang Chen. Yang Chen tampak sama sekali tidak menyadari apapun. Meskipun tulang rusuknya patah akibat pukulan dan terpental beberapa langkah ke belakang, dia bahkan tidak melirik Bai Changlin. Matanya dengan cepat menjadi merah, sangat merah hingga tampak seperti akan meneteskan darah. Dia menatap tajam ke arah Bai Hua yang terbang mundur. Bai Hua, dia meraung. Kedua tangannya mengepal erat, dan urat-urat di sekujur tubuhnya menonjol. Dia tidak lagi mempedulikan serangan dari orang lain, dia mengerahkan kecepatan maksimalnya dan menyerbu ke arah Bai Hua. Bai Qingluan dan Mu Dongfeng hendak menyerbu, tetapi dihalangi oleh Bai Changlin lagi. Yuan Shen kemudian mengejar Yang Chen. Awalnya, ia bermaksud membunuh Yang Chen dengan serangan telapak tangan ini. Namun, kemunculan Bai Hua yang tiba-tiba benar-benar mengacaukan rencananya. Dia masih ingin mempertahankan Bai Hua yang cantik sebagai wanitanya, dan dia tidak ingin wanita itu mati. Dasar perempuan sialan itu, dia rela mempertaruhkan nyawanya demi bocah ini. Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Yang Chen bergegas mendekat dan menangkap Bai Hua yang hampir jatuh ke tanah. Bai Hua, bangun, bangun, kumohon, jangan tidur, buka matamu dan lihat aku, kumohon jangan tidur. Yang Chen meraung seperti orang gila, tubuhnya gemetar. Pada saat itu, dia berharap bisa membunuh semua orang di depannya. Dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika Bai Hua mati demi dirinya. Pada saat itu, secerca akal sehat terakhirnya mengingatkannya pada pil pengembalian jiwa yang telah ia sempurnakan.
Selama seseorang masih bernapas, seberapa parah pun lukanya, mereka bisa bertahan hidup. Dia dengan cepat mengeluarkan pil pengembalian jiwa dan memasukkannya ke dalam mulut Bai Hua. Namun, Bai Hua sudah pingsan, dan ramuan itu ada di mulutnya, tetapi dia tidak bisa menelannya. Bukalah mulutmu, kumohon, Yang Chen bermandikan keringat. Namun, tepat ketika dia mati-matian mencoba menemukan cara lain agar Bai Hua mau meminum pil pengembalian jiwa, Yuan Shen bergegas mendekat. Yang Chen, kematianmu sudah dekat, Yuan Shen memperlihatkan senyum sinis. Dia melayang di udara, memegang dua gumpalan kabut hitam yang dipenuhi energi spiritual di tangannya. Dengan teriakan, dia bergegas menuju Yang Chen, dan dua bola kabut hitam di telapak tangannya mendarat di Yang Chen terlebih dahulu. Yang Chen telah menggunakan beberapa jurus ampuh secara berturut-turut, dan sekarang sangat lemah. Jika aku ingin menyelamatkan hidupku sekarang, satu-satunya pilihan adalah meninggalkan Bai Hua, yang sedang kupegang. Jika tidak, dengan kecepatannya saat ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindari serangan Yuan Shen. Namun, alih-alih bersembunyi untuk menyelamatkan nyawanya, dia memeluk Bai Hua erat-erat, berdiri diam, dan membelakangi Yuan Shen. Yang Chen, suara Bai Qingluan dan Mu Dongfeng hampir serak karena berteriak. Kehilangan Bai Hua telah menyebabkan mereka kesedihan yang mendalam. Jika Yang Chen mengalami kemalangan sekarang, perasaan ini akan menyebabkan mereka menderita kesakitan yang tak tertahankan. Yuan Shen sangat gembira saat itu, dia bahkan mengagumi hubungan masa lalu Yang Chen dan Bai Hua. Namun Yang Chen merupakan ancaman yang terlalu besar baginya, dan meskipun ia menghormati Yang Chen, ia tidak akan membiarkan Yang Chen hidup. Dia mengertakkan giginya, dan kekuatan spiritual yang mengerikan di tangannya mendarat tepat di punggung Yang Chen. Yang Chen batuk dan memuntahkan seteguk darah, seluruh tulang rusuknya patah. Tubuhnya terlempar seperti layang-layang dengan tali yang putus. Namun, dia tetap memeluk Bai Hua erat-erat. Dengan darah yang menggenang di mulutnya, dia masih berhasil berteriak tidak jelas, "Bai Hua, kau harus bertahan, kau harus bertahan." Dia jatuh ke tanah, berguling-guling beberapa kali, lalu terdiam. Bai Qingluan yang teguh pendiriannya tak sanggup lagi menahan diri dan menangis terseduh-seduh. Dia berteriak putus asa, "Yang Chen, aku sangat menyesal, akulah yang membunuhmu." Seketika itu juga, matanya yang merah padam, dipenuhi kebencian, menatap semua orang yang hadir, dan dia menggertakkan giginya sambil berkata, "Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret kalian semua ikut jatuh bersamaku." Dalam sekejap, dia melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Di dalam aula utama, angin kencang bertiup, dan debu memenuhi udara. Bai Qingluan berkata kepada Mu Dongfeng dengan sangat serius, "Tuanmu, terima kasih atas bantuan Anda. Sekarang Anda boleh pergi. Aku ingin mati bersama dengan binatang-binatang buas ini." Melihat keadaan semakin memburuk, para praktisi bela diri yang lebih lemah di aula tersebut menunjukkan rasa takut dan melarikan diri keluar dari aula. Mereka dapat merasakan bahwa Bai Qingluan sangat marah, dan jika dia meledak, semua orang yang hadir akan mati. Yuan Shen tercengang oleh aura yang menakutkan itu. Mu Dongfeng berdiri kokoh di sisi Bai Qingluan. "Jika kau akan mati, aku akan mati bersamamu. Seandainya bukan karena Yang Chen, aku, Mu Dongfeng, mungkin sudah terbunuh oleh binatang buas di Huozhou sejak lama." Sangat disayangkan bahwa seorang pemuda yang begitu luar biasa seperti Yang Chen akhirnya jatuh dari kejayaan. Mu Dongfeng benar sekali. Meskipun tahu bahwa dia akan segera meninggal, dia dengan teguh memilih untuk tetap tinggal. Dia tidak melakukannya untuk Bai Qingluan, tetapi untuk Yang Chen.
Pada saat itu, dia juga meledak sepenuhnya, melepaskan semua kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya, jelas bersiap untuk memulai pertempuran hidup dan mati. Saat melihat Yang Chen terjatuh, dia langsung mengambil keputusan. Bai Qingluan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi melihat banyaknya pendekar yang melarikan diri dari aula utama, dia ragu-ragu. Dia tidak punya pilihan lain selain mempertahankan kekuatan spiritualnya. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya merah muda melesat keluar. Sebelum ada yang sempat bereaksi, seberkas cahaya merah muda tiba-tiba muncul. Seluruh bangunan utama Jinzhou diselimuti kabut merah muda. Formasi pembunuh dari istana Tuan Jinzhou telah diaktifkan, tak seorang pun dari mereka akan lolos. Bai Qingluan mendesis, ini adalah kartu truf terakhir pemerintah Jinzhou. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh kediaman penguasa Jinzhou ketika menghadapi kehancuran total. Karena begitu dilepaskan, seluruh prefektur utama Jinzhou, beserta musuh-musuhnya, akan binasa di sini. Setelah mendengar kata-kata Bai Qingluan, wajah Yuan Shen menjadi pucat. Dia pernah mendengar tentang formasi mematikan ini sebelumnya, dan tentu saja tahu bahwa bahkan dia pun tidak bisa lolos darinya. Dasar wanita gila, hentikan sekarang juga, hentikan formasinya. Dia menjadi gelisah, meraung, dan tubuhnya gemetar. Dia telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan sekarang setelah keluar dari pengasingan, dia telah menerima bimbingan dari seorang guru. Dia masih memendam mimpi untuk menjadi tokoh terkemuka di dunia seni bela diri kuno. Dia terjebak dalam perangkap maut, menunggu kematiannya tiba. Bagaimana dia bisa menerima itu? Dia meraung saat menyerbu ke arah Bai Qingluan. Mata Bai Qingluan dipenuhi kebencian. Dasar binatang tua, sekarang kau tahu rasa takut, hei. Bahkan jika kau bisa membunuh Yang Chen, lalu apa? Sekarang, dengan patuh, nantikan kematian. Dengan amarah yang meluap, Yuan Shen bergegas menuju Bai Qingluan. Namun dia tidak menyentuh Bai Qingluan, karena formasi kematian yang diaktifkan oleh Bai Qingluan. Formasi tersebut akan segera mulai beroperasi begitu Bai Qingluan meninggal. Semua yang ada di sini akan berubah menjadi debu. Aku tidak akan membunuhmu. Asalkan kau segera menghancurkan formasi kematian itu, aku akan segera meninggalkan tempat ini. Aku berjanji tidak akan pernah mengganggumu lagi. Aku akan meninggalkan alam seni bela diri kuno dan tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Tenangkan diri dan hancurkan formasi maut itu dengan cepat. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk Yang Chen. Nian Ao juga ketakutan saat itu dan buru-buru pergi ke Bai Qingluan untuk memohon ampunan. Tuan Bai, kami tahu kami salah, mohon ampuni nyawa kami. Jika kau bisa menembus formasi maut itu, aku akan memberikan ibu kota negaraku kepadamu. Aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi, dan aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Kediaman penguasa negara saya memiliki sejumlah besar batu spiritual dan harta karun. Setelah Anda memperolehnya, itu akan cukup untuk membuat kediaman penguasa negara Jin Anda cukup kuat untuk menyaingi negara Sui. Bai Changlin, si pengkhianat itu, juga menasihati, Tuan Negara, mereka benar, tenanglah. Kematian Yang Chen bukanlah kerugian yang sebanding dengan kekayaan negara Tu. Ngomong-ngomong, kamu bisa punya anak lagi meskipun kamu kehilangan putrimu. Sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik, sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Mu Dongfeng kemudian berkata kepada Bai Qingluan, jangan pernah percaya perkataan anjing-anjing tua itu. Selama mereka pergi dalam keadaan hidup, mereka pasti akan kembali untuk menimbulkan masalah bagimu di masa depan. Satu-satunya tindakan yang rasional adalah binasa bersama-sama. Lagi pula,
Meskipun kau bisa mendapatkan banyak batu spiritual dan harta karun, itu tidak akan cukup untuk mengembalikan pentingnya Yang Chen dan putrimu. Bai Qingluan mengangguk, tentu saja, hanya Yang Chen dan Bai Hua yang merupakan orang-orang terpenting dalam hidupku. Mereka semua sudah mati sekarang, jadi semua kekayaan mereka tidak berharga. Kehidupan tak berharga anjing-anjing tua ini harus dikubur bersama Yang Chen dan putriku. Karena Andalah, tuanmu, saya jadi terlibat. Mu Dongfeng tertawa dan berkata, mati bersama Yang Chen itu sepadan. Aku, Mu Dongfeng, tidak takut mati dan tidak menyesali pilihanku. Bai Qingluan perlahan berjalan ke sisi Yang Chen. Melihat Yang Chen dan Bai Hua, ia kembali menangis terseduh-seduh. Seketika itu juga, dia menggertakkan giginya dan berkata, sekarang, kalian semua, matilah. Setelah selesai berbicara, dia bersiap menggunakan teknik rahasia terakhir untuk membuat susunan kematian itu beroperasi sepenuhnya. Dalam sekejap, kabut merah muda di udara menjadi semakin tebal, dan angin kencang menerjang, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Semua orang yang hadir panik, tak seorang pun menyangka Bai Qingluan memiliki trik seperti itu. Mereka cemas seperti semut di wajan panas, mati-matian melarikan diri ke segala arah, berusaha menerobos formasi maut itu. Namun, kabut tebal berwarna merah muda di luar aula utama benar-benar menghalangi pandangan mereka, dan setelah berlarian beberapa kali, mereka akan tersesat dan kembali ke aula utama. Bahkan tokoh berpengaruh seperti Yuan Shen pun tidak mampu lolos. Dasar perempuan bodoh. Apakah kau ingin membunuhku dan putrimu dengan tanganmu sendiri? Tepat ketika Bai Qingluan memejamkan matanya, bersiap untuk bergerak, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Bai Qingluan segera menghentikan pengoperasian formasi kematian tersebut. Dia menatap Yang Chen yang terbaring di depannya dengan tak percaya.